Ari yang akan mempresentasikan hasil aktualisasinya. Saya langsung saja, Pak Ari, waktu Anda cuma 10 menit ya, mempresentasikan kegiatan aktualisasi. Oleh karena itu, sampaikan hal-hal yang penting saja. Ya, langsung setelah Anda menjelaskan atau memperkenalkan judul, langsung pada kegiatan ketiganya. Ya, sampaikan bagaimana Anda bisa menghabituasikan nilai-nilai itu pada kegiatan bab 3 dan juga bab 4 kesimpulan dan RTL. Silakan Pak Ari. Izin share screen sebelumnya, Pak. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Izinkan saya untuk memaparkan hasil pelaksanaan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut pada Ibu Hamil di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Tada. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Imade Ari Gunawan Sontra, NDH 14 Angkatan 75, Jabatan Perawat Gigi Terampil, asal instansi UPTD Puskesmas Tada, Kabupaten Parigi Motong. Baik. Deskripsi pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Kegiatan yang pertama yaitu membuat leaflet untuk penyuluhan kesehatan gigi pada ibu hamil. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu konsultasi dengan pimpinan dan bidan koordinator tentang pembuatan leaflet yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2021. Dengan menerapkan nilai-nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas yaitu kejelasan target dan transparan, etika publik, sopan dan bersikap hormat, nasionalisme, ketuhanan dan kerakyatan. Adapun hasil dari tahapan kegiatan ini yaitu mendapatkan lembar persetujuan. Tahapan kegiatan yang kedua yaitu mengumpulkan dan memilah materi kesehatan gigi yang akan dipaparkan di leaflet, dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan 19 Juni 2021 dengan menerapkan nilai-nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, etika publik, transparansi, anti korupsi, kerja keras. Tahapan kegiatan yang ketiga yaitu membuat desain leaflet di laptop dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2021 dengan menerapkan nilai dasar-dasar PNS, akuntabilitas, tanggung jawab, komitmen mutu, efektif dan inovatif, anti korupsi, kerja keras dan sederhana. Adapun hasil dari tahapan kegiatan ini yaitu tersedianya desain leaflet. Tahapan kegiatan yang keempat yaitu mengkonsultasikan desain leaflet ke bidan koordinator dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2021 berdasarkan nilai-nilai dasar PNS yaitu nasionalisme, kerakyatan, etika publik, sopan dan bersikap hormat, komitmen mutu yaitu efektif dan inovatif, anti korupsi, kerja keras. Adapun hasil dari tahapan kegiatan ini yaitu desain leaflet yang disetujui. Kemudian tahapan kegiatan yang kelima yaitu mencetak leaflet dilaksanakan pada tanggal 24 sampai dengan 23 sampai dengan 24 Juni 2021 dengan menerapkan nilai-nilai dasar PNS yaitu komitmen mutu, efisien, anti korupsi, mandiri dan kerja keras. Adapun hasil dari tahapan kegiatan ini yaitu tersedianya leaflet. Keterkaitan dengan agenda 3 yaitu WOG dan manajemen ASN, kontribusi terhadap visi dan misi daerah yaitu visi dapat mengedepankan Kabupaten Parigi Motong, dapat menetapkan Kabupaten Parigi Motong terdepan, maju, adil, merata, berkelanjutan dan berdaya saing. Misi yang ketiga yaitu memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan berdaya saing.
Penguatan nilai organisasinya yaitu inisiatif dan inovatif. Kegiatan yang kedua yaitu membuat poster tentang kesehatan gigi. Tahapan yang pertama yaitu menemui kepala puskesmas untuk berkonsultasi. Pembuatan poster dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2021, menerapkan nilai-nilai dasar PNS, akuntabilitas, kejelasan target dan transparan, etika publik, sopan dan bersikap hormat, nasionalisme, ketuhanan, dan kerakyatan. Adapun hasil dari tahapan kegiatan ini yaitu mendapat lembar persetujuan dari atasan. Tahapan kegiatan yang kedua yaitu memilah dan menentukan materi kesehatan gigi yang akan dipaparkan di poster. Dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2021, menerapkan nilai-nilai dasar PNS, akuntabilitas, tanggung jawab, etika publik, transparansi, anti korupsi, kerja keras. Adapun hasil dari tahapan kegiatan ini yaitu tersedianya materi untuk poster. Tahapan kegiatan yang ketiga yaitu mencetak poster dilaksanakan pada tanggal 28 sampai 29 Juni 2021 dengan menerapkan nilai-nilai dasar PNS yaitu komitmen mutu, efisien, anti korupsi, mandiri, dan kerja keras. Adapun hasil dari tahapan kegiatan ini yaitu tersedianya poster di lingkungan puskesmas. Keterkaitan dengan agenda 3 yaitu WOG dan manajemen ASN. Kontribusi terhadap visi dan misi daerah. Visi dapat menetapkan Kabupaten Parigi Motong terdepan, maju, adil, merata, berkelanjutan, dan berdaya saing. Misi yaitu memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan yang berdaya saing. Penguatan nilai organisasinya itu inisiatif dan inovatif. Kegiatan yang ketiga yaitu melakukan penyuluhan kesehatan gigi di kelas ibu hamil. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu menemui kepala puskesmas dan bidan koordinator serta kepala desa untuk berkoordinasi tentang penyuluhan yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2021 dengan menerapkan nilai dasar-dasar PNS yaitu akuntabilitas, kejelasan target dan transparan, etika publik, bersikap hormat, nasionalisme, ketuhanan, dan kerakyatan. Adapun hasil dari tahapan kegiatan ini yaitu mendapat lembar persetujuan dari atasan. Tahapan kegiatan kedua yaitu membuat jadwal penyuluhan dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2021 dengan menerapkan nilai-nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas, kejelasan target, nasionalisme, kerakyatan, etika publik, terbuka, komitmen mutu, efektif, anti korupsi, kerja keras. Adapun hasil dari kegiatan ini yaitu tersedianya jadwal penyuluhan. Tahapan kegiatan yang ketiga yaitu membuat satuan acara penyuluhan dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2021 dengan menerapkan nilai-nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, komitmen mutu, efektif, anti korupsi, mandiri, dan kerja keras. Adapun hasil dari kegiatan ini yaitu tersedianya SAP atau satuan acara penyuluhan. Tahapan kegiatan yang keempat yaitu membuat daftar hadir dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2021 menerapkan nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, anti korupsi, mandiri. Adapun hasil dari tahapan kegiatan ini yaitu tersedianya daftar hadir untuk penyuluhan. Tahapan kegiatan yang kelima yaitu melakukan penyuluhan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 7 Juli 2021 dengan menerapkan nilai-nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas, adil dan tanggung jawab, nasionalisme, kemanusiaan, etika publik, jujur, tulus, sopan, dan transparan, komitmen mutu, efektif dan orientasi mutu, anti korupsi, tanggung jawab. Adapun hasil dari tahapan kegiatan yang kelima ini yaitu terlaksananya penyuluhan, kemudian daftar hadir ibu hamil yang mengikuti penyuluhan, laporan kegiatan penyuluhan, dan video testimoni evaluasi. Keterkaitan dengan agenda 3 yaitu WOG dan pelayanan publik, kontribusi terhadap visi dan misi daerah. Visi dapat menetapkan Kabupaten Parigi Motong terdepan, maju, adil, merata, berkelanjutan, dan berdaya saing. Misi yang ketiga yaitu memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan, berdaya saing. Penguatan nilai organisasi yaitu profesional dan akuntabel.
Kegiatan yang keempat yaitu melakukan pemeriksaan kesehatan gigi pada ibu hamil yang berkunjung ke poligigi. Kegiatan ini dilakukan dari tanggal 8 sampai dengan 22 Juli 2021. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kesehatan gigi pada pasien dengan menerapkan nilai-nilai dasar PNS yaitu etika publik, jujur, tulus, sopan, dan transparansi, anti korupsi, adil. Adapun hasil dari tahapan kegiatan yang pertama ini yaitu mendapatkan lembar persetujuan dari pasien. Tahapan kegiatan yang kedua yaitu menyiapkan alat pemeriksaan dengan menerapkan nilai-nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, komitmen mutu, efisien, anti korupsi, mandiri. Adapun hasil dari tahapan kegiatan ini yaitu siapnya alat pemeriksaan. Yang ketiga yaitu tahapan kegiatan yang ketiga yaitu asistensi pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut yang dilakukan oleh dokter gigi dengan menerapkan nilai-nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, adil, transparan, dan konsistensi, nasionalisme, kemanusiaan, etika publik, tulus, sopan, tidak diskriminatif, dan adil, komitmen mutu, efektif, efisien, orientasi mutu, anti korupsi, tanggung jawab, kerja keras, dan adil. Adapun hasil dari tahapan kegiatan ini yaitu terisinya lembar odontogram pasien direkam medis. Tahapan kegiatan yang keempat, mencuci dan merapikan alat pemeriksaan dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, etika publik, bertanggung jawab terhadap barang milik negara, anti korupsi, kerja keras. Adapun hasil dari tahapan kegiatan yang keempat ini yaitu rapinya kembali ruangan kerja. Keterkaitan dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN dan pelayanan publik, kontribusi terhadap visi dan misi daerah yaitu visi dapat menetapkan Kabupaten Parigi Motong terdepan, maju, adil, merata, berkelanjutan, dan berdaya saing. Misi yang ketiga yaitu memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan berdaya saing. Penguatan nilai organisasinya yaitu ramah dan akuntabel. Kegiatan yang kelima yaitu melakukan pemeriksaan kesehatan gigi pada kegiatan yang kelima, mohon maaf ini salah pengertian. Kegiatan yang kelima yaitu melakukan demonstrasi cara menyikat gigi yang baik dan benar pada ibu hamil yang berkunjung ke poligigi. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu menyiapkan materi demonstrasi dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2021 menerapkan nilai-nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, etika publik, transparan, anti korupsi, kerja keras. Adapun hasil dari tahapan kegiatan yang pertama yaitu siapnya materi demonstrasi. Tahapan kegiatan yang kedua yaitu menyiapkan pantom gigi sebagai media demonstrasi. Dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2021 dengan menerapkan nilai-nilai dasar PNS yaitu etika publik, bertanggung jawab terhadap barang milik negara, komitmen mutu, efektif. Adapun hasil dari tahapan kegiatan yang kedua ini yaitu tersedianya media demonstrasi berupa pantom. Tahapan kegiatan yang ketiga yaitu melakukan demonstrasi dilaksanakan pada tanggal 8 sampai dengan 22 Juli 2021 berbarengan dengan kegiatan yang keempat yaitu pada kegiatan pemeriksaan kesehatan gigi ibu hamil. Dengan menerapkan nilai-nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas, adil dan tanggung jawab, nasionalisme, kemanusiaan, etika publik, jujur, tulus, sopan, transparan, komitmen mutu, efektif dan orientasi mutu, anti korupsi, tanggung jawab dan kerja keras. Adapun hasil dari kegiatan ini yaitu terlaksananya demonstrasi. Keterkaitan dengan agenda 3 yaitu pelayanan publik. Kontribusi terhadap visi dan misi daerah yaitu visi dapat menetapkan Kabupaten Parigi Motong terdepan, maju, adil, merata, berkelanjutan, dan berdaya saing. Misi yang ketiga yaitu memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan, berdaya saing. Penguatan nilai organisasi yaitu inisiatif dan inovatif. Kesimpulan. Optimalisasi pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil di wilayah kerja UPTD Puskesmas Tada merupakan upaya yang berdasarkan promotif dan preventif, sehingga dapat menyediakan media informasi, meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang kesehatan gigi, dan meningkatkan kunjungan ibu hamil ke poligigi. Semua
Kegiatan aktualisasi yang berjudul optimalisasi pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil di wilayah kerja OPTD Puskesmas Tada sudah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Dilaksanakan dari tanggal 17 Juni sampai dengan 22 Juli 2021. Kegiatan-kegiatan dilakukan menerapkan nilai-nilai dasar PNS, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah kegiatan aktualisasi ini, yaitu akan terus membuat media-media informasi yang berisikan tentang kesehatan gigi dan mulut ibu hamil, sehingga mempermudah ibu hamil dalam mengakses pengetahuan tentang kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil. Melakukan penyuluhan tentang kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil secara rutin menggunakan media-media informasi yang menarik dan inovatif. Yang ketiga itu melakukan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil minimal 1 kali selama masa kehamilan secara berkesinambungan. Baik, sekian dan terima kasih. Mungkin itu laporan yang dapat saya sampaikan pada hari ini. RT-nya sudah ya? Oke, terima kasih Pak Made, Pak Ari ya, Pak Made Ari. Selanjutnya langsung saja kami persilakan Pak mentor kita, Pak Mas dari Yusuf SKM, untuk memberikan penguatan atau pernyataan terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Made Ari. Silakan Pak. Terima kasih Pak Coach, Pak Ali Usman. Terima kasih juga pada Pak Penguji, Pak Andi Bakti, dan Ibu host Ibu Elvita atas kesempatan yang diberikan. Sebagai mentor secara keseluruhan apa yang dilakukan, aktualisasi yang dilakukan oleh Saudara Made Ari sudah sesuai dengan tahapan-tahapan yang dia rencanakan, dan itu memang sangat dibutuhkan oleh instansi kami itu Puskesmas Tada untuk meningkatkan pelayanan terhadap ibu hamil dalam hal kesehatan gigi, dan ini sangat membantu program lain dalam meningkatkan cakupan pelayanan. Jadi kami sangat terbantu sekali dengan adanya kegiatan aktualisasi ini, karena ini juga menjadi contoh pada teman-teman lain bagaimana dalam menyusun tahapan-tahapan kegiatannya, sehingga capaiannya itu bisa terukur dan pasti hasilnya. Jadi kami sangat mendukung sekali kegiatan ini, dan insya Allah ini kegiatan ini tidak hanya terbatas pada kegiatan aktualisasi sesuai dengan RTL yang telah disusun tadi, akan menjadi kegiatan yang berkesinambungan terus di pelayanan gigi di Puskesmas Tada. Jadi itu saja mungkin dukungan kami untuk Pak Made Ari, sehingga mudah-mudahan kegiatan ini bisa diterima dan bisa menjadi contoh untuk instansi lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mas dari Yusuf SKM telah memberikan pernyataan terhadap kegiatan-kegiatan, dan barangkali yang ingin kami sampaikan juga Pak Mas dari Yusuf, bahwa selain kegiatan-kegiatan itu, mereka ini malah yang sangat-sangat utama itu bagaimana mereka bisa mengaktualisasikan atau menghabituasikan nilai-nilai dasar yang tadi dia sudah bacakan itu, dan ini diharapkan berlanjut, bahkan ini kan cuma latihan, berlanjut pada saat dia sudah menjadi PNS, tetap menerapkan nilai-nilai dasar ASN sebagai suatu bentuk sikap dan perilaku seorang ASN terhadap masyarakat. Saya kira begitu Pak ya. Terima kasih Pak Mas dari Yusuf atas dukungannya. Selanjutnya kami persilakan Pak Penguji kita, Pak Andi Bakti, untuk memberikan penilaian kepada apa yang sudah disampaikan oleh Pak Made Ari. Silakan Pak Andi Bakti, dan silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu. Terima kasih Pak Coach, yang saya hormati Pak Coach kita pada hari ini, yang saya hormati Pak Mentor, Pak Mas Dari, yang saya hormati rekan-rekan dari BKPSDM Kabupaten Parigi Motong, yang saya hormati peserta kita, Pak Made Ari. Sehat Pak Made?
Puji Tuhan dalam keadaan sehat, Pak. Alhamdulillah sehat ya. Dan yang saya hormati juga rekan-rekan kita host BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Baik, yang pertama saya ingin sampaikan ucapan terima kasih untuk Bapak Mentor yang telah berkenan hadir pada hari ini untuk mengikuti ujian aktualisasi atau ujian akhir, seminar akhir dari kegiatan para peserta ini adalah aktualisasi atau habituasi nilai-nilai dasar ASN. Dan kami termasuk bangga sebenarnya dengan peserta ini sudah menyelesaikan kegiatannya selama 30 hari ini, dan saya sudah baca juga laporannya, salah satu yang bagus ya laporannya. Dan nanti Pak Made Ari juga dibantu teman-teman yang lain ya, yang belum maksimal laporannya, belum maksimal, dibantu mereka untuk memaksimalkan laporannya. Dan ini tentunya tidak terlepas dari dukungan Pak Mentor sendiri dan Pak Coach ya. Terima kasih untuk Pak Mentor dan Pak Coach. Baik, namun demikian ada beberapa tambahan ya, tambahan dalam rangka penyempurnaan untuk laporannya Pak Made ya, Pak Made Ari Gunawan. Saya minta nanti dicatat. Yang pertama itu saya minta tidak perlu dilampirkan di halaman depan itu lembar pengesahan dan persetujuan dari rancangan lalu ya. Tidak perlu lagi yang rancangan lalu dimasukkan lagi di lembar awal. Jadi memang di sini karena ini sudah aktualisasi, jadi yang ada laporan lembar persetujuan dan pengesahan untuk aktualisasi saja ya. Jadi nanti bisa diperbaiki. Lembar pengesahan nanti bisa dilihat contohnya sama teman-teman yang sudah ada itu ya, ada beberapa yang sudah ada. Nanti bisa dilihat, jangan sampai salah lembar pengesahannya ya. Karena yang bertanda di bawah, yang bertanda itu coach, penguji, dan kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Novalina paling bawah ya. Ya, baik. Kemudian tadi dari kegiatannya yang ditampilkan sudah cukup bagus sebenarnya, tapi saya tetap harus menanyakan ini karena tidak dijelaskan tadi ya. Tidak dijelaskan. Jadi yang pertama saya ingin dengar sedikit penjelasan dari Pak Made mengenai misalnya di kegiatan satu itu, tahap satu itu seperti apa habituasi yang terjadi pada tahapan itu. Apa yang Pak Made habituasikan pada tahapan itu? Silakan Pak Made. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Pada kegiatan tahapan 1 yang saya habituasikan yaitu nilai-nilai dasar PNS-nya itu yang pertama ketuhanan dan kerakyatan nasionalisme, yaitu yang pertama saya selalu berdoa kepada Tuhan untuk melancarkan dan menyertai kegiatan yang akan saya lakukan sehingga terlaksana dengan baik, serta melaksanakan hasil konsultasi yang nantinya akan disepakati. Selain itu saya juga menerapkan nilai kejelasan target dan transparan. Jadi untuk pada tahap konsultasi ini saya menyampaikan tentang perencanaan kegiatan yang akan saya lakukan, termasuk tahapan-tahapan kegiatan dan upaya-upaya yang akan saya lakukan untuk terlaksananya kegiatan dengan baik, seperti tentang leaflet yang akan saya angkat itu judulnya seperti apa, kemudian materi-materi yang terdapat di dalamnya itu materi-materi yang seperti apa, seperti itu Pak. Kemudian bersikap terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi dari kegiatan yang akan saya lakukan, sehingga semua kegiatan yang akan saya lakukan atas pengetahuan Kepala Puskesmas. Jadi semua kegiatan saya laporkan kepada Kepala Puskesmas tanpa ada yang saya tutup-tutupi, sehingga terjalin keterbukaan dan kegiatan terlaksana dengan baik. Kemudian bersikap sopan dan bersikap hormat, yaitu dalam menyampaikannya itu saya menyampaikan dengan sopan, yaitu mengucapkan salam, senyum, santun, dan ramah pada saat berkonsultasi, terus mengindahkan nasihat dan masukan yang diberikan oleh pimpinan dan bidang koordinator. Jadi
masukan-masukan yang diberikan oleh Bapak Kepala Puskesmas dan Bidan Koordinator, saya catat dan nantinya saya akan terapkan di kegiatan yang akan saya lakukan. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, itu ya gambarannya. Dan memang dari penjelasan dari laporan Anda juga sudah cukup baik ya, cukup baik dan tergambar tahapannya. Jadi memang ini yang diharapkan sebenarnya bisa dihabituasikan dan diaktualisasikan ini. Dan tergambar apa maksud dari tahapan itu ya. Dari itu maksudnya ya. Jadi laporan dari segi penulisan maupun segi tata bahasa juga bagus ya. Bagus. Link juga ya. Di sini karena saya lihat di sini paling banyak linknya ini. Pak Made ini paling banyak link yang dia masukkan ya. Dari teman-teman yang lain sudah Pak Made ini yang paling banyak linknya. Ini luar biasa sebenarnya ini. Sampai di lampiran itu banyak sekali linknya. Saya coba buka-buka juga dan semua linknya bisa terbuka memang. Jadi sangat bagus bahan edukasinya. Dan ini sebenarnya yang dibutuhkan untuk era-era zaman sekarang ini ya. Era-era sekarang dalam rangka keterbukaan IT ya, informasi teknologi itu lebih dikedepankan. Tapi memang harus hati-hati kita di link-link seperti ini karena harus ada edukasinya juga ya, harus ada penyampaiannya secara terbuka supaya orang tidak melihat ini apa ini ditaruh. Nanti bahkan bingung ini kalau artinya kalau orang awam akan melihat ini apa maksudnya ini ditulis drive apa padahal itu link sebuah edukasi. Makanya penyampaian seperti ini perlu ditonjolkan lagi ya. Tapi secara keseluruhan sudah sangat bagus. Kegiatan-kegiatan dan tahapannya semua sesuai standar yang sudah ditetapkan. Cuma ada beberapa tambahan di lampiran ya, Pak Made. Jadi saya minta di lampiran itu dokumennya yang asli ya. Dokumen yang asli kalau dalam bentuk dokumen, tapi memang ada beberapa saya lihat dokumen yang dalam bentuk link ya. Jadi Pak Made tidak tampilkan kayak materi dan lain sebagainya itu dalam bentuk link, tapi ada surat-surat dan lain sebagainya. Surat-surat seperti pernyataan, ini banyak saya lihat surat-surat di sini ya. Itu kalau bisa ditampilkan yang aslinya ya, tampilkan yang aslinya. Dan memang harusnya aslinya yang ditampil ya. Untuk apa aslinya Anda simpan-simpan di rumah ya? Padahal itu sebenarnya yang harus ada di laporan karena itu hasil dari pelaksanaan aktualisasi Anda selama 30 hari. Jadi apapun yang Anda hasilkan selama 30 hari itu yang ditampilkan dalam laporan ya. Seperti itu. Biasanya kalau guru-guru kita uji, guru-guru itu mereka tampilkan sampai bahan edukasi untuk anak-anak, mereka tempel juga di laporan. Itu kalau waktu masih klasikal ya. Jadi itu contohnya sampai sedetail itu ya. Karena semua produk yang dibuat dalam aktualisasi itu wajib dilampirkan karena dokumen fisiknya yang perlu ya. Berarti betul-betul kegiatannya terlaksana. Ya. Kemudian ya, saya minta juga dikasih pembatas dalam lampiran ya. Dikasih pembatas dalam lampirannya nanti antar kegiatan dikasih pembatas. Kemudian juga kartu bimbingan ya. Kartu bimbingan coach nanti saya minta juga ditandatangani oleh coach nanti. Karena banyak sekali saya lihat atau diparaf ya, diparaf sama coachnya. Nanti minta diparaf. Jadi paraf itu nanti yang dimasukkan dalam laporannya. Kemudian selama kegiatan ini apa hambatan yang Pak Made alami? Saya izin menyampaikan mungkin hambatan terkait dengan program yang turun langsung di lapangan kayak melakukan penyuluhan karena kita dibatasi dalam melakukan kegiatan ini 30 hari, kemudian dibagi juga beberapa kegiatan dalam 30 hari ini seperti penyuluhan ini memang kita sedikit press dalam kegiatannya Pak, sehingga kita
berkoordinasi dengan bidan desa untuk menghadirkan ibu hamilnya itu karena tidak sesuai dengan jadwalnya mereka. Jadi mungkin itu. Yang kedua dengan keterkaitan kunjungan ke poligigi, Pak. Mungkin hasilnya belum terlalu maksimal karena kita berada di masa pandemi. Jadi masyarakat mungkin masih sedikit wanti-wanti untuk datang ke poligigi karena memang di poligigi kalau dalam pemeriksaan itu kita petugas pakai APD, tapi pasiennya yang memang terbuka ini tidak pakai masker apa segala. Mungkin kalau di polik umum dokter masih pakai APD, pasien pakai masker. Tapi kalau di poligigi memang pasien tidak pakai masker sama sekali, Pak. Mungkin itu yang menjadi sedikit kendala sehingga ibu hamil dalam ini berkunjung ke poligigi tidak terlalu maksimal hasilnya, seperti itu, Pak. Kemudian apa solusinya? Untuk solusinya, Pak, kami tetap tetap anjurkan kepada ibu hamil untuk datang ke puskesmas, Pak, dengan ketentuan yaitu sebelum saya melaksanakan pemeriksaan itu saya sempat di swab rapid antigen yang menunjukkan hasil negatif. Nah, di situ saya sudah sampaikan juga kepada ibu-ibu hamil untuk tidak khawatir, dan saya juga bilang kalau saya akan menerapkan APD yang sesuai dengan standar, seperti itu, Pak. Jadi mengurangi rasa khawatir ibu hamil, seperti itu, Pak, untuk berkunjung ke poligigi. Baik, memang agak rawan memang kalau untuk gigi dan mulut ini untuk sekarang ini ya. Iya, Pak. Banyak yang tutup praktek sebenarnya, bahkan ya di Palu sini juga tidak ada dokter praktek yang buka untuk gigi dan mulut ini ya. Karena rawan sekali memang karena penyebaran COVID ini kan semakin luar biasa saat ini. Baik. Nanti saya minta jadi dilampirkan tadi ya yang asli-aslinya ya. Siap, laporan kegiatan, apa semua itu surat-surat, dokumen, daftar hadir ya. Ya. Jadi semua saya minta dilampirkan yang aslinya. Barangkali itu saja tambahan dari saya. Terima kasih atas partisipasinya untuk Pak Made untuk menyelesaikan laporannya dan juga telah dihabituasikan. Terima kasih juga untuk Pak Mentor. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita akhiri, ya, terima kasih Pak Penguji. Sebelum kita akhiri, saya ingatkan kembali ya Pak Made hari ini, saya tidak bosan-bosannya ini. Siap. Dokumen asli. Selalu saya bilang itu. Walaupun di halaman laporan Anda perkecil, yang penting ada nilai-nilai estetika di situ, perkecil tidak bisa terbaca, tidak ada masalah. Tapi yang aslinya disampaikan atau dilampirkan dan pakai pembatas. Itu juga saya ulang-ulang, pakai pembatas. Siap. Sebagai pembatas itu kan menunjukkan ini kegiatan satu, sebagai guide lah, katakanlah penunjuk, ini kegiatan satu. Bahkan saya bilang kalau sudah laporannya itu sebagai guide dia supaya lebih bagus pembatas itu. Itu tolong ini kalau diingatkan kembali begini kan terkesan macam tidak disampaikan. Sekali lagi bimbingan lagi ya. Saya ini kalau menulis tentang bagaimana pemahaman ini sudah cukup saya punya penelitian ini Pak Andi. Artinya kenyataan berulang. Jadi ini jadi pembelajaran untuk Pak Made menyampaikan sama pasien itu belum tentu. Anda saja yang punya pendidikan sudah berulang-ulang tetap tidak bisa. Harus sampaikan begitu. Jadi penelitian sudah cukup ini. Jadi tidak semudah itu kita menyampaikan ini kartu bimbingan. Saya bilang tolong biar di-scan tiap apa. Walaupun yang kartu persetujuan pertama saya bilang biarlah. Tapi waktu bimbingan saya bilang, bahkan saya bilang kamu yang terima dosa ya, kamu ini saja, saya bilang kan begitu saya main-main ini. Ya saya kira seperti itu ya. Saya minta supaya kita ketemu lagi untuk cek penjelasan atau masukan-masukan dari Pak penguji yang sangat luar biasa. Ini terima kasih Pak Ari, Pak Made Ari ini
menurut Pak Pengujian punya laporan cukup bagus, terima kasih. Walaupun masih ada hal-hal yang itulah penyempurnaannya, walaupun bagus tetap disempurnakan. Sekali lagi terima kasih, dan kita akan ketemu dalam Zoom pada saat checklist lagi penyempurnaan dari penguji kita. Saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih Pak Penguji yang telah memberikan penilaian yang sangat objektif sekali terhadap sama penguji ya, sama penguji. Jadi kita doakan penguji kita supaya sehat-sehat dan karirnya akan semakin baik di dalam sebagai ASN ya, karirnya semakin baik. Dan tentunya Pak Mas Dari juga tidak lepas ya, Anda punya keberhasilan dari beliau, kita doakan juga supaya sehat-sehat, supaya karirnya baik ya. Saya kira demikian. Saya kembalikan kepada Ibu Vita sebagai host. Silakan Bu Vita. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada penguji dan coach atas masukan, saran, serta bimbingannya terhadap peserta. Terima kasih juga kepada Bapak Mentor atas kesediaan waktunya untuk memberikan penguatan kepada peserta. Mudah-mudahan apa yang diharapkan dari penguji, mentor, dan coach bisa dipenuhi oleh peserta. Dan selanjutnya kita maju ke peserta berikut. Mohon izin Bapak Mentor, saya